Halo lagi, selamat datang di sesi diskusi kita. Kali ini kita akan coba bongkar isi bab kedua dari buku Rethinking Competitive Advantage. Judulnya lumayan provokatif nih, Dunia Baru, Aturan Baru. Betul, betul. Dunia baru, aturan baru. Kedengarannya seru ya? Iya kan? Nah, misi kita di sini adalah menggali lebih dalam kenapa banyak cara bisnis yang dulu mungkin dianggap baku, jadi pegangan kuat gitu, sekarang malah terasa kayak batu sandungan di era digital ini. Setuju. Udah nggak relevan lagi ya banyak yang dulu diajarin. Bener. Anda mungkin juga merasakan ya, banyak perusahaan mapan yang kelihatan agak gagap gitu bersaing sama pemain digital baru, pertumbuhannya melambat, malah ada yang turun. Nah, bab ini coba mengupas akar masalahnya itu. Betul sekali. Dan situasinya ini nggak main-main loh, cukup mendesak. Perusahaan-perusahaan ini tekanannya double bisa dibilang. Double gimana tuh maksudnya? Ya pertama, jelas dari pemain digital baru yang datang dengan tawaran dan model bisnis yang seringkali lebih unggul. Itu udah pasti. Oke. Kedua, yang kadang lebih menyakitkan nih, justru dari sesama pemain lama, yang udah putus asa, terus ya udah banting harga bisa-bisan. Wah, perang harga ya. Iya, dan ini bisa merusak keuntungan seluruh industri loh. Contoh nyata yang disebut di buku ini kan ada di retail Amerika kayak JCPenney, Neiman Marcus, J.Crew. Mereka semua akhirnya ya tumbang pas dihantam pandemi. Jadi tekanannya itu dari semua sisi gitu. Oke. Mari kita coba urai benang kusutnya. Jadi problem utama yang dipaparkan di awal bab ini cukup ironis ya. Banyak perusahaan tradisional sebenarnya udah berusaha adaptasi. Udah coba ya? Mereka rekrut Chief Digital Officer, bikin tim data analis, bayar konsultan mahal juga. Tapi anehnya, bisnis inti mereka malah terus merosot. Itu dia. Udah keluar biaya banyak, tapi kok... Iya, buku ini bilang ada tingkat pertumbuhan yang menyusut. Pendapatan dan laba turun, sampai investor ragu dan mulai pergi. Kalau digambarkan, grafiknya itu kayak lereng gunung yang terus menurun gitu. Pernah lihat yang seperti itu di sekitar Anda? Wah, sering sih lihat yang gitu. Dan tekanan ganda tadi itu benar-benar bikin pusing kepala memang. Bayangin aja, di satu sisi Anda diserang pemain baru yang lebih lincah, pakai teknologi canggih. Iya. Di sisi lain, teman seperjuangan Anda dari era lama malah ikut ngebom harga karena panik. Ini bukan lagi kompetisi sehat, tapi bisa jadi perang yang menghancurkan profitabilitas bersama. Berat memang situasinya. Nah, untuk memahami jalan keluarnya, bab ini ngingatin kita lagi pada 6 aturan main baru yang jadi fondasi di dunia baru ini. Aturan ini sebenarnya udah disebut di awal buku, tapi ditegaskan lagi di sini. Ya, aturan pertama, pengalaman konsumen yang dipersonalisasi itu jadi kunci pertumbuhan eksponensial, bukan lagi produk massal. Betul, personalisasi itu kata kuncinya sekarang. Dan aturan kedua yang berkaitan erat, algoritma dan data jadi senjata utama buat mencapai personalisasi itu. Nggak bisa manual lagi kan? Benar banget. Lalu yang ketiga, ini mengubah cara pandang total sih menurut saya. Yang bersaing sekarang bukan lagi perusahaan A versus perusahaan B, tapi ekosistem A melawan ekosistem B. Wah, ekosistem ya, jadi lebih luas lagi dong. Jauh lebih luas, jadi mitra Anda hari ini bisa jadi bagian dari ekosistem pesaing besok, atau sebaliknya. Ini bikin strategi jadi, jauh lebih kompleks dan dinamis. Terus ada aturan soal cara menghasilkan uang. Fokusnya geser dari sekedar laba per saham EPS tiap kuartal ke kemampuan menghasilkan arus kas yang besar dalam jangka panjang. Ada juga istilah hukum increasing returns yang baru. Maksudnya apa ini secara sederhana ya? Oke, increasing returns. Gampangnya gini, kalau pabrik lama, kan biasanya makin besar produksinya, di titik tertentu biaya per unitnya bisa jadi makin mahal atau efisiensinya nurun. Ada batasnya lah. Iya, masuk akal. Nah, di dunia digital, seringkali berlaku sebaliknya. Makin banyak pengguna sebuah platform atau layanan, justru makin murah dan makin efektif layanannya per pengguna. Contohnya jejaring sosial atau marketplace gitu. Oh, jadi kayak efek bola salju gitu ya? Persis. Ini menciptakan efek bola salju. Yang menang bisa jadi makin besar dengan cepat banget. Para investor di dunia digital, mereka paham banget dinamika ini. Makanya valuasi bisa tinggi banget kan? Lalu ada soal mesin sosial. Kedengarannya keren nih, tapi apa maksudnya ya? Mesin sosial ini bukan cuma soal struktur organisasi formal kayak bagan gitu, tapi lebih ke bagaimana orang, budaya perusahaan, dan desain cara kerja itu dirancang bersama-sama secara sinergis. Oke, jadi kombinasi ya?
Iya, kombinasi. Tujuannya untuk terus mendorong inovasi tanpa henti dan mampu mengeksekusi layanan yang dipersonalisasi tadi ke setiap pelanggan. Jadi, ya kombinasi antara manusianya dan sistem kerjanya gitu. Terakhir, aturan keenam menekankan peran pemimpin. Pemimpin harus terus belajar, berimajinasi, dan berani mendobrak batasan untuk menciptakan perubahan. Yang menarik nih, buku ini bilang kalau raksasa-raksasa digital itu sepertinya nemuin aturan ini secara tidak sengaja. Banyak pendirinya kan nggak punya latar belakang sekolah bisnis formal. Malah ada yang drop out kayak Zuckerberg, Jobs, atau Gates. Apa ini kebetulan aja ya? Mungkin bukan kebetulan sih, tapi lebih karena mereka itu nggak terbebani sama dogma-dogma manajemen lama. Fokus utama mereka adalah gimana teknologi bisa mengubah hidup banyak orang secara fundamental. Oh, jadi fokusnya ke dampak teknologi ya? Iya, mereka cari cara baru, rekrut talenta yang beda, nggak takut coba-coba. Jadi mereka kayak membangun aturan main mereka sendiri berdasarkan apa yang terbukti berhasil di lapangan, bukan melulu berdasarkan buku teks bisnis dari dekade lalu gitu. Oke, jadi aturan mainnya jelas berubah. Tapi bab ini juga bilang ada yang tetap sama. Misalnya, dorongan dasar setiap perusahaan untuk bisa mendominasi pasarnya. Itu nggak hilang ya? Nggak hilang. Itu naluri bisnis lah ya. Komponen fundamental cara menghasilkan uang juga sama. Pendapatan, margin kotor, laba bersih, arus kas, investasi modal, itu semua masih jadi ukuran kesehatan bisnis kan? Betul, fondasi ekonomi bisnisnya nggak berubah, itu masih sama. Tapi, nah ini tapinya, banyak keunggulan kompetitif tradisional yang kekuatannya itu memudar drastis. Kayak apa contohnya? Memang beberapa masih relevan sih. Merek yang sangat kuat misalnya, paten teknologi unik, reputasi puluhan tahun, atau skala ekonomi di industri yang butuh modal super besar kayak pabrik semikonduktor, itu mungkin masih jadi benteng. Oke, jadi masih ada yang bertahan? Masih ada, tapi banyak sekali penghalang masuk tradisional yang sekarang gampang banget ditembus. Contoh paling gampang ya, skala distribusi. Ah iya, contoh Amazon itu ya. Dulu perusahaan kayak P&G, Unilever, atau Kimberly-Clark itu kan bangun jaringan distribusi retail fisik yang masif banget selama puluhan tahun. Itu benteng pertahanan utama mereka dulu. Sekarang, Amazon atau pemain e-commerce lain bisa bypass itu semua. Gampang aja. Mereka bisa langsung menjangkau konsumen di depan pintu rumahnya tanpa perlu bergantung pada jaringan retail fisik tradisional itu. Ini salah satu perubahan paling fundamental sih. benar juga ya. Tapi, mungkin perbedaan yang paling terasa dampaknya sehari-hari adalah kecepatan. Kecepatan aksi dan reaksi kompetitif. Nah ini dia. Saya juga merasa ini poin krusial banget. Dulu, raksasa industri macam GM, Ford, Chrysler di otomotif itu bisa tenang aja di puncak selama berpuluh-puluh tahun kan? Iya, lama banget mereka dominasinya. Sekarang, rasanya nggak ada satu perusahaan pun yang bisa merasa aman dalam jangka panjang. Keunggulan hari ini bisa lenyap besok pagi. Bener nggak? Persis, bener banget. Ini ngingetin kita pada mantra terkenalnya Jeff Bezos soal Day One. Pernah dengar kan? Oh ya, Day One. Dia bilang, hari kedua adalah stasis. Diikuti oleh ketidakrelevanan. Diikuti oleh penurunan yang menyakitkan. Diikuti oleh kematian. Itulah mengapa di Amazon selalu hari ke-1. Intinya, yaitu tadi, keunggulan kompetitif itu sangat rapuh dan sifatnya sementara banget, kecuali Anda terus-menerus berinovasi untuk pelanggan. Kecepatan belajar dan beradaptasi jadi kunci bertahan hidup sekarang. Oke. Setelah memahami lanskap baru dan kecepatan permainannya ini, sekarang kita masuk ke jantung persoalan di bab 2 ini. Mengapa cara berpikir lama justru jadi penghambat utama? Disinilah bagian yang menurut saya sangat menarik buat kita semua. Hambatan pertama yang dibahas adalah ketergantungan berlebihan pada teori-teori manajemen yang udah usang. Iya, ini menarik banget. Buku ini nyebut beberapa contoh klasik. Ada model 5 kekuatan dari Michael Porter yang populer banget di era 80-an itu. Oh, Porter's Five Forces. Itu kan standar banget ya. Ancaman pendatang baru, produk substitusi, dan persaingan antar pemain yang ada. Lalu ada strategi generiknya, jadi pemimpin biaya rendah, atau melakukan diferensiasi. Termasuk fokus pada bangun hambatan masuk, kayak paten, merek kuat, kontrol distribusi, dan skala ekonomi. Tapi bukannya model Porter ini masih jadi dasar analisis strategi di banyak sekolah bisnis dan perusahaan sampai sekarang? Di mana letak masalahnya? Kok dibilang usang?
Nah, masalahnya bukan pada modelnya yang salah total, bukan itu. Tapi relevansinya di dunia yang udah berubah drastis ini. Analisis Porter itu asumsinya kita main dalam industri dengan batasan yang jelas dan pemain yang dikenal. Oke. Coba lihat sekarang deh, apakah Uber atau Lyft itu industri transportasi, teknologi, atau mobilitas? Airbnb itu industri perhotelan atau platform? Batasannya jadi kabur banget kan? Bener juga. Raksasa digital seringkali mainnya di lintas industri. Kedua, Porter itu menganalisis kondisi yang relatif stabil, di mana perubahan cenderung inkremental dan lambat. Sekarang, perubahan bisa datang tiba-tiba, sifatnya transformasional, dan cepat banget. Strategi model lama yang dirancang untuk 5 tahun ke depan, bisa jadi nggak relevan dalam 1-2 tahun aja. Wah, jadi cepat banget ya Usang ya. Selain Porter, disebut juga C.K. Perhalat dan Gary Hamel dengan konsep core kompetensi dari era 90-an. Dan juga pemikir-pemikir dari konsultan besar kayak Bain, McKinsey, BCG dari era-era sebelumnya. Teorinya mungkin hebat pada masanya, tapi jadi kurang pas ya buat baca situasi sekarang. Dan ironisnya nih, konsep kompetensi inti ini justru bisa jadi beban loh. Loh kok bisa jadi beban? Bukannya itu kekuatan? Nah, itu dia. Kenapa? Karena seringkali mendorong cara pandang dari dalam keluar, inside out. Perusahaan jadi terlalu fokus pada apa yang kami kuasai, yang akibatnya bisa mempersempit visi mereka terhadap perubahan di luar dan membatasi imajinasi untuk hal baru. Oke, jadi terlalu fokus ke dalam ya? Iya, akibatnya langkah inovasi yang diambil seringkali cuma bersifat inkremental, sekedar memperluas produk atau layanan ke segmen pasar yang berdekatan aja. Contohnya kayak Nike yang dari sepatu merambah ke pakaian olahraga atau Hertz dari sewa mobil ke sewa truk gitu ya. Itu langkah logis sih, tapi jarang menciptakan pasar yang benar-benar baru ya. Wah, jadi kekuatan bisa jadi kelemahan tersembunyi ya. Itu agak counterintuitif loh, bertentangan sama apa yang biasa kita dengar. Tepat sekali, itu poin pentingnya. Kompetensi inti itu punya masa kedaluarsa. Dan yang lebih parah, di era di mana pengalaman pelanggan end-to-end jadi sangat penting, ironisnya jarang banget perusahaan tradisional yang punya kompetensi inti di bidang itu. Oh ya, kenapa gitu? Mereka mungkin jago produksi, jago distribusi, tapi memahami dan mengelola seluruh perjalanan pelanggan dari A sampai Z, nah itu seringkali jadi titik lemah mereka. Makanya kita lihat banyak peritel tradisional yang telat banget bangun kompetensi e-commerce sampai harus akuisisi mahal kayak Walmart beli Jet.com itu. Atau kasus Netflix dan Hulu yang gesit banget bangun kemampuan streaming jauh sebelum raksasa media lama kayak Disney, Apple, atau Warner Media akhirnya nyusul. Bahkan Fox sampai jual aset filmnya kan? Ini nunjukin betapa bahayanya kalau terlalu pede sama kompetensi lama dan lambat bangun yang baru. Betul, bertahan terlalu lama pada kompetensi inti yang mulai usang itu ya resep menuju kemunduran sih. Hambatan berikutnya yang disinggung sekilas adalah model portofolio bisnis yang usang. Contohnya matriks BCG, yang bagi-bagi bisnis jadi cash cows, stars, dogs, question marks. Kenapa ini dianggap usang juga? Karena model itu mengasumsikan realitas bisnis yang cenderung statis atau berubahnya lambat. Pembagian kategori kayak gitu jadi kurang relevan di era digital yang dinamis banget ini. Di mana dog hari ini bisa aja diubah jadi star dengan model bisnis baru, atau sebaliknya, cash cow bisa tiba-tiba terdisrupsi sama pemain baru. Perlu cara pandang yang lebih fleksibel aja sih. Oke, masuk akal. Nah, hambatan psikologis berikutnya ini sepertinya sangat manusiawi ya. Dominasi inkrementalisme dan pemikiran jangka pendek. Kayaknya banyak yang kena nih. Ya, ini penyakit kronis di banyak perusahaan emang. Seringkali didorong oleh tekanan pasar modal yang fokusnya ke laporan laba per saham, LPS, kuartalan, dan target pangsa pasar jangka pendek. Tiap 3 bulan dikejar target ya. Nah, itu dia. Sistem insentif buat para pemimpin pun seringkali dirancang berdasarkan target-target jangka pendek ini. Akibatnya, para pemimpin jadi cenderung mikir dan merencanakan cuma buat 1 tahun ke depan. Jadi susah buat ambil resiko atau investasi besar yang hasilnya baru kelihatan 3-5 tahun lagi. Tapi gimana dong caranya lepas dari tekanan kuartalan itu? Kan investor maunya hasil cepat, pasar modal juga reaksinya cepat. Bukankah itu realita yang harus dihadapi pemimpin ya? Itu pertanyaan bagus banget dan tantangan nyata sih. Buku ini menyoroti kontrasnya dengan pemimpin digital kayak Reed Hastings di Netflix. Fokusnya dia itu bukan melulu pada IPS kuartalan. Terus kemana fokusnya?
Tapi lebih ke metrik jangka panjang yang lebih relevan sama bisnisnya dia, kayak pertumbuhan jumlah pelanggan dan tingkat engagement mereka. Metrik yang bahkan bisa dipantau harian katanya. Oh, jadi metriknya beda ya? Iya, dengan fokus ke sana, dia jadi lebih berani ambil keputusan strategis jangka panjang yang mungkin mengorbankan laba jangka pendek. Contohnya, pas mutusin investasi besar-besaran di konten original secara preemptif, sebelum kompetitor lain kepikiran gitu. Kuncinya ada pada pemilihan metrik yang tepat dan komunikasi yang kuat ke investor tentang visi jangka panjangnya. Lalu ada lagi nih, titik buta terkait pelanggan. Wah, ini kedengarannya fatal banget. Buku ini gambarin proses review rencana strategis korporat yang tipikal. Ratusan slide PowerPoint, analisis SWOT, tabel angka yang rumit. Dan pasti ada grafik hockey stick. Tentu saja, grafik hockey stick yang selalu optimis naik ke kanan atas. Siapa yang nggak kenal grafik itu kan? Tapi seringkali ada yang hilang dari semua itu. Apa tuh yang hilang? Seringnya, nggak ada diskusi mendalam tentang berapa lama sih keunggulan kompetitif yang dipunya saat ini bakal bertahan. Terus penjelasan mengapa pelanggan milih produk atau layanan mereka seringkali dangkal, cuma berdasarkan asumsi, bukan pemahaman mendalam. Jadi nggak benar-benar tahu kenapa pelanggan suka ya? Bisa jadi begitu. Dan yang paling krusial, pemahaman utuh tentang pengalaman pelanggan end-to-end dari saat pertama mereka dengar tentang produk, proses beli, penggunaan, sampai layanan purna jual itu seringkali absen. Analisis tentang siapa pesaing masa depan yang mungkin datang dari industri lain dan bagaimana dinamika persaingan bakal berubah juga sering kelewat. Wah, jadi fokusnya lebih ke internal dan angka-angka masa lalu ya, bukan ke pelanggan dan masa depan, bener nggak sih? Bisa dibilang begitu sayangnya. Ini beda banget sama katakanlah zaman dulu Coca-Cola versus Pepsi yang detail banget ngelacak preferensi rasa konsumen secara kuantitatif, tapi sekarang data kuantitatif aja nggak cukup. Terus perlu apa lagi? Perlu kemampuan kualitatif untuk mengantisipasi pergeseran perilaku dan kebutuhan pelanggan yang mungkin belum terucap. Banyak pemimpin tradisional, menurut buku ini ya, terjebak dalam permainan angka yang sempit, jadi kehilangan gambaran besar tentang apa yang sebenarnya diinginkan dan dialami pelanggan. Oke. Hambatan berikutnya, menerima begitu saja batasan industri atau pasar yang udah ada. Misalnya, kita kan terbiasa mikir dalam kotak, industri kedirgantaraan, industri otomotif, industri retail, ya berdasarkan produk fisiknya gitu. Padahal raksasa digital seringkali mengabaikan aja batasan-batasan warisan itu. Lihat Amazon, mulai dari jualan buku online, itu kan retail, terus merambah ke logistik pengiriman sendiri, lalu komputasi awan, AWS yang malah jadi mesin uang utamanya, sampai sekarang ke periklanan digital. Mereka nggak mikir dalam kotak industri retail. Iya juga ya. Atau Netflix, dari penyedia DVD via pos, jadi platform streaming hiburan global, dan siapa tahu ke depan merambah ke edukasi atau game. Fokus mereka bukan pada definisi industri, tapi pada pemecahan masalah atau pemenuhan kebutuhan pelanggan secara end-to-end yang bisa jadi nyentuh banyak industri tradisional sekaligus. Ini juga terkait sama mentalitas ya. Buku ini bandingin mentalitas tradisional yang cenderung berjalan sendiri, go it alone, dengan cara kerja raksasa digital yang lebih terbuka pada ekosistem dan kemitraan. Benernya? Benar sekali, raksasa digital itu nggak ragu bangun atau gabung dalam ekosistem yang kompleks. Contohnya Tencent di Cina yang kerja sama-sama operator telekomunikasi Eropa kayak KPN buat mudahkan turis Tiongkok pakai WeChat Pay pas di Eropa. Oh gitu ya. Ini kontras banget sama perusahaan tradisional yang seringkali maunya ngontrol semuanya sendiri. Mentalitas terbuka ini juga berlaku buat pendanaan loh. Mereka nggak membatasi ambisi besar cuma karena mikir, wah dananya dari mana? Selalu ada cara cari sumber daya kalau visinya cukup kuat dan potensinya meyakinkan. Terakhir nih, hambatan yang dibahas adalah keyakinan pada pasar massal dan segmentasi tradisional. Ini warisan dari era produksi massal Henry Ford dengan model T-nya. Anda bisa pilih warna apa saja, asal hitam. Haha, iya yang itu. Yang kemudian berevolusi di tangan GM, jadi penawaran model berbeda buat segmen pasar yang beda-beda. Warisan itu kuat banget emang, tapi landscape-nya berubah total sekarang. Kuncinya adalah algoritma. Teknologi ini memungkinkan personalisasi dalam skala besar dengan biaya yang relatif rendah. Ini bukan lagi mimpi atau konsep masa depan loh, tapi udah jadi kenyataan bisnis saat ini. Jadi pendekatan lama udah nggak cukup ya? Pendekatan satu ukuran untuk semua,
Pasar massal atau bahkan beberapa ukuran untuk beberapa kelompok segmentasi itu mungkin nggak lagi cukup ampuh buat ngelawan pesaing digital yang mampu kasih tawaran atau pengalaman yang terasa unik buat setiap individu di berbagai titik kontak. Jadi, personalisasi ini bukan lagi sekedar nice to have, tapi udah jadi must have ya buat bersaing ke depan. Tepat, para pemimpin perlu secara sadar mendorong upaya personalisasi ini, mengintegrasikannya ke dalam desain produk, layanan, dan cara interaksi sama pelanggan. Dan ini jadi jembatan penting ke pembahasan di bab-bab selanjutnya dalam buku ini, yaitu gimana manfaatin pemahaman ini buat ciptain ruang pasar baru yang sangat besar, yang nggak kepikiran deh kalau pakai kacamata lama. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merah dari obrolan kita soal bab 2 ini, pesan utamanya cukup tegas ya. Aturan main dan pola pikir bisnis yang lama itu bukan cuma nggak relevan lagi, tapi secara aktif nahan laju perusahaan di dunia baru ini. Benar, justru jadi penghambat ya. Iya, hambatan-hambatan yang kita diskusikan tadi, mulai dari teori usang, fokus pada kompetensi inti yang kedaluarsa, mentalitas inkremental jangka pendek, titik buta soal pelanggan, sampai terkungkung batasan industri dan pasar massal ini semua adalah rintangan nyata yang harus didobrak. Benar sekali. Dan ini bukan sekedar masalah perlu adopsi teknologi baru aja loh, lebih dalam dari itu. Ini soal kebutuhan untuk secara sadar melepaskan kebiasaan berpikir dan praktik bisnis lama, lalu secara berani merangkul aturan main baru. Aturan baru yang tadi ya, personalisasi, data. Iya, personalisasi pengalaman pelanggan sebagai inti, manfaatkan algoritma dan data sebagai senjata, bangun dan bermain dalam ekosistem, fokus pada generasi kas jangka panjang, ciptakan mesin sosial internal yang adaptif dan inovatif, serta tumbuhkan kepemimpinan yang terus belajar dan mendobrak batas. Ini perubahan mindset yang fundamental sih, biar bisa bertahan dan bahkan berkembang pesat di era ini. Sebagai penutup diskusi kita kali ini, mungkin ada satu pertanyaan reflektif nih untuk Anda bawa pulang. Dari semua aturan lama atau hambatan berpikir yang kita bahas tadi, teori usang, inkrementalisme, fokus jangka pendek, batasan industri, pasar massal, dan lainnya, aturan atau kebiasaan mana yang Anda rasa paling kuat tertanam dalam cara Anda pribadi atau mungkin organisasi Anda berpikir saat ini? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Dan kalau boleh jujur pada diri sendiri, apa kira-kira satu langkah pertama yang paling nyata dan bisa Anda ambil untuk mulai mencoba mengubahnya? Mungkin nggak harus langsung besar ya. Langkah kecil tapi konsisten ya. Betul. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita kali ini yang kita gali dari bab 2 buku Rethinking Competitive Advantage. Semoga bermanfaat dan memberikan perspektif baru untuk Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya.